Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya untuk gabung di Google Meet pada hari ini. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir meskipun ada beberapa teman Anda yang tadi izin ke saya ya. Ini tadi teman Anda ada beberapa yang menghubungi saya secara japri, mungkin ada di grup juga, tapi ada beberapa teman Anda yang japri saya izin karena sesuatu hal. Saya ingatkan lagi, apabila kalian misalnya tidak bisa ikut PJJ atau daring ataupun dalam Google Meet, silakan untuk segera menghubungi Bapak Ibu Guru pengampu agar kami bisa mengambil kebijakan. Gitu ya Mbak Mas semuanya. Gitu. Jangan sampai Ya, Bu. alfa. Mari sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini semuanya, Mbak Mas semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Semangat pagi semua ya, meskipun ini sudah menjelang siang, saya sering mengucapkan semangat pagi karena kalau pagi itu kan kalian selalu semangat daripada siang, makanya saya menggunakan kata-kata semangat pagi biar Anda juga dari kata atau kalimat tersebut kalian juga meskipun sudah agak siang Anda tetap masih semangat seperti kalau pagi hari itu ya Mbak Mas semuanya. Alhamdulillah pada sehat semuanya dan alhamdulillah ini saya lihat juga pada semangat mengikuti daring dengan saya lihat dari kehadiran kalian. Alhamdulillah ini. Dan semoga kedepannya Anda juga selalu semangat untuk mengikuti daring atau PJJ. Karena saat ini masih memang masih pandemi ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus sesuai aturan pemerintah harus mengikuti aturan pemerintah itu melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring agar kalian juga tambah ilmunya tidak hanya di rumah. Kemudian yang belum absen seperti yang saya kemukakan tadi, silakan untuk absen, silakan jangan seperti kemarin ikut Google Meet tapi ada yang lupa tidak absen, gitu ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai daring pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan berdoa, semoga dengan doa tadi yang kita panjatkan, semoga daring pada hari ini lancar dan mendapat ridha Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita sharing nanti, kalian juga dapat menyerap ilmu dan hikmahnya ya, dan semoga bisa juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Pada layanan bimbingan klasikal minggu kemarin telah saya sampaikan tentang apakah itu BK atau bimbingan konseling. Masih ingat BK itu apa? Mbak Mas semuanya? Masih ingatkah BK itu apa? Halo? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling, iya, bimbingan konseling. Kira-kira peran bimbingan konseling di sekolah itu apa? Ada yang masih ingat? Maksudnya BK itu untuk apa gitu loh? Fungsi atau manfaat BK apa BK itu di sekolah itu fungsi
apa namanya perannya. Ada yang ingat? Tugasnya guru BK ki apa toh? Intinya itu ada bisa menjawab tugasnya guru BK itu apa toh? Membimbing anak-anak atau murid-murid. Ya, silakan tadi membimbing siapa Mas? Membimbing, ya tugasnya memang membimbing ya. Mungkin yang lain ada berpendapat lain? Silakan. Menasehati. Ya, menasihati juga benar, membimbing, menasihati. Jadi benar Menjadi ya. teman atau ibu curhat. Ya, sip, ya. Sebagai teman curhat juga. Sebagai teman curhat, membimbing, menasehati, benar semua jawaban Mbak Mas semuanya. Memang ya guru, saya mengulas sedikit tentang materi layanan bimbingan konseling minggu kemarin. Memang tentang BK itu memang apa namanya perannya di sekolah itu bukan sebagai polisi sekolah. Tahu kan polisi sekolah seperti yang saya terangkan kemarin, bukan sebagai polisi sekolah, tapi membantu siswa dan membimbing siswa menjadi karakter yang lebih baik dari yang kurang baik, atau dari siswa yang motivasi belajarnya kurang baik menjadi lebih bermotivasi menjadi baik, atau mungkin yang sudah berprestasi bisa mempertahankan prestasinya dan lebih berprestasi lagi gitu ya. Sekarang hari ini akan saya sampaikan tentang materi layanan bimbingan Kasikal dengan tema yaitu membangun rasa percaya diri ya. Sudah bisa terlihat ini Mbak Mas semuanya? Presentasi saya bisa ditangkap di kamera Anda? Belum, Bu. Oh, belum. Oh iya, ini masih loading. Oh iya, mohon maaf. Ini masih muter-muter. Sudah? Garang. Belum, Bu. Garang, Bu. Belum. Ya, nunggu dulu ya. Lah, yo men sapa Mbak yo? Sebentar. Saya ulangi dulu. Belum bisa dilihat ya Mbak Mas semua. Dereng. Oh ya, ini saya ulangi dulu. Sebentar, sabar. Bu. Sambil menunggu presentasi saya, mungkin ada yang disampaikan? Ada enggak, Mbak? Ada yang perlu disampaikan enggak, Mas, Mbak semuanya? Enggak ada? Silakan ya, kalau kurang paham silakan juga untuk sharing, silakan, nggak apa-apa. Memang BK masuk kelas itu juga memberi arahan, juga bimbingan, juga kalau mau sharing di grup Masuk, atau juga boleh. Sudah bisa Mas Ilham? Sampun. Oh Masuk, sudah, Bu. alhamdulillah ya. Terima kasih konfirmasinya. Ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita sharing atau membahas tentang tema membangun rasa percaya diri. Adapun tujuannya yaitu agar kalian dapat memahami dan meningkatkan rasa percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan hidup. Gitu ya. Kemudian ada yang tahu percaya diri itu apa? Apa arti percaya diri? Ada yang tahu dari kalian? Kan sering kan kalian, aku kan wongnya pede.
istilah gaulnya kan PD, tapi ini kan kepanjangannya percaya diri. Itu ada yang tahu? Kan sering Anda dengarkan PD atau adalah percaya diri. Apa Mas Fadila? meyakinkan diri Suatu sendiri, sikap yang dimana Silakan Mbak. kepercayaan diri sendiri dan keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Bingung. suatu sikap yang Coba diulangi ditunjukkan Mas oleh manusia Fadila. membuat diri sendiri. Suatu Berani. sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Oh ya, suatu sikap atau kemampuan atas diri sendiri. Kemudian tadi kalau nggak salah Mbak Ardina juga mau mengungkapkan pendapatnya. Silakan Mbak Ardina. Pendapatku sama kayak Fadil. Gimana? Kurang jelas. Pendapatku sama kayak yang lain aku. Oh ya, mungkin ada yang lain. Silakan kemukakan pendapat Anda. Ini juga melatih percaya diri Anda dengan Anda mengemukakan pendapat di muka. Ini bukan kelas daring ya. Ini kelas daring. Anda mengemukakan pendapat. Ini juga menunjukkan rasa percaya diri Anda juga. Ini kepercayaan diri Anda. Kalau tidak berani berarti kepercayaan diri Anda kurang bagus. Gitu. Ada yang lain masih ada yang ya, silakan Mbak Agista. Suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Ya, mungkin Mbak Arceli tadi juga mau mengemukakan pendapatnya tentang apakah itu percaya diri. Oke. Salah satu aspek kepribadian yang merupakan keyakinan akan kemampuan diri sendiri seorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak. Ya, semuanya dari pendapat Anda benar semuanya ya. Berarti alhamdulillah paham, tidak hanya mendengar keseharian percaya diri tapi tidak tahu apa arti pada dasarnya arti dari percaya diri itu. Di sini saya akan mengemukakan tentang pengertian percaya diri menurut teori para ahli ya. Yang pertama yaitu dari Tantowi dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri itu adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Di mana orang yang tidak percaya diri, ini yang tidak percaya diri ya. Kalau orang yang tidak memiliki percaya diri itu menurut Tantowi itu memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Ya enggak, mungkin dari kalian ada yang kurang percaya dirinya kurang, biasanya menutup diri, kalau punya masalah biasanya mengurung di kamar, biasanya itu. Maka dengan apa yang saya kemukakan ini nanti tentang percaya diri, silahkan introspeksi diri, aku wes percaya diri borong. Nek sudah, itu nanti silahkan kalau setiap punya masalah pasti bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusinya gitu ya. Untuk teori dari ahli yang kedua yaitu menurut Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra sendiri termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Itu tadi ya dua ahli yang mengemukakan tentang percaya diri menurut teori mereka masing-masing. Jadi di sini dapat dikemukakan bahwa percaya diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin akan kemampuan mereka sendiri serta memiliki penghargaan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Jadi orang yang percaya diri itu adalah seperti itu. Gitu ya.
Kemudian akan saya kemukakan tentang ciri rasa percaya diri. Silakan Anda juga untuk introspeksi ya tentang diri Anda sendiri. Apa yang saya kemukakan ini nanti Anda itu sudah termasuk percaya diri atau belum gitu ya Mbak Mas semuanya. Ini nanti ciri-ciri yang saya kemukakan sudah pada diri Anda belum. Yang pertama, ciri rasa percaya diri adalah berani tampil beda. Berani tampil beda. Orang yang percaya diri adalah seorang yang yang hampir bisa memahami dirinya sendiri, mengerti kebutuhan dirinya, kemudian mengerti keterbatasannya, sehingga jadilah ia seorang yang berani tampil beda, yang tentunya dalam ini positif ya, tampil beda tapi positif. Misalnya aja salah satu dari kalian 10 MM1 ini mengajukan diri menjadi pengurus kelas atau ketua. Ada nggak di sini ya pada waktu pemilihan pengurus kemarin mengajukan diri menjadi ketua kelas? Ada enggak Mas? Atau Nggak ada yang enggak ada yang berani? Nah, ini salah satu ya ciri rasa percaya diri. Berani tampil beda. Di antara teman-temanmu yang lainnya 36 siswa dari kelas 10 MM1 ini 36 siswa, ada misalnya 1 atau 2 siswa yang berani mengajukan, Bu, melalui wali kelas Anda di grup ya. Saya mengajukan diri menjadi ketua kelas misalnya. Itu berarti dia punya rasa percaya diri karena apa? Dia bisa memahami dirinya bahwa dia itu bisa menjadi sosok seorang pemimpin atau ketua kelas. Karena itu dia punya rasa percaya diri dan dia memahami tentang dirinya. Itu ya, ciri yang pertama. Saya contohnya adalah misalnya itu tadi ketua kelas. Jadi intinya sukses itu harus berani tampil beda, tapi beda hal yang positif. Jangan takut diremehkan, jadilah dirimu sendiri karena sukses itu adalah pilihan. Ya. Ciri rasa percaya diri yang kedua yaitu berani menerima tantangan. Bukankah ketika kita belum mencoba tentang sesuatu tantangan ya, kita belum tahu persis kapankah kesiapan kita. Berarti berani menerima tantangan itu berarti berani untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya di sini misalnya ya menjadi pemimpin upacara. Itu kan juga suatu tantangan. Menjadi pemimpin upacara misalnya ditunjuk oleh wali kelas Anda, salah satu si A misalnya. Si A jadi pemimpin upacara. Dia berani, ya Bu, saya sanggup menjadi pemimpin upacara. Berarti dia berani menerima tantangan. Bukan tantangan dalam arti negatif berkelahi, itu bukan ya. Tantangan di sini tantangan percaya diri bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu yang baik, yang saya misalnya upacara tadi, karena dia mungkin dengan belajar menjadi petugas pemimpin upacara, mungkin dia nanti punya mental yang bagus, mungkin dia motivasinya adalah itu. Kemudian ciri rasa percaya diri yang ketiga, asertif. Ada yang tahu asertif? Pengertian asertif? Ada enggak, Mbak, Mas? Perilaku asertif. Di sini perilaku asertif itu sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas ya, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Sikap asertif itu sikap tegas, punya pendapat sendiri, serta berani berkata tidak. Seseorang yang percaya diri tentu bersikap tegas sebab ia berilmu tahu kapan saat dia itu harus berkata ya dan kapan dia akan berkata tidak.
Tapi mengatakan tidak tanpa menyinggung orang lain. Jadi misalnya aja ya sikap asertif itu mungkin terjadi juga waktu Anda ke SMP dulu waktu apa namanya pada waktu KBM masih tatap muka, misalnya ada teman Anda yang mengajak main jajan di kantin, padahal pada waktu itu KBM pada waktu pelajaran. Misalnya si A mengajak si B untuk jajan di kantin, tapi pada waktu pelajaran, meskipun izin kepada guru mapelnya, mungkin ke toilet, biasa kan? Seperti, iya enggak? Kadang seperti itu enggak? Ada enggak waktu di SMP? Iya, Bu. Ada. Bosan Ada, ya? Bu. Ada. Semoga tidak ada ya, Mbak Mas semuanya. Ini saya contohkan Iya. tadi sikap asertif ya. Jadi si A tadi mengajak si B, misalnya ya, si A mengajak si B untuk jajan di kantin waktu pelajaran masih berlangsung. Tapi karena si B tahu bahwa meninggalkan pelajaran itu adalah suatu pelanggaran kedisiplinan dan tata tertib di sekolah, dan juga mengakibatkan kerugian dalam arti rugi dia tidak ikut pelajaran karena akan ketinggalan materi atau pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi si B menolak kepada si A bahwa dia tidak mau diajak ke kantin meskipun ditraktir si A ya, tapi si B tetap bersikukuh tidak mau mengiyakan ajakan si A karena pertimbangan itu tadi melanggar peraturan, melanggar kedisiplinan sekolah, dan dia juga akan ketinggalan pelajaran. Jadi si B dengan kata-kata yang tidak menyinggung kepada si A untuk menolak, tidak mau diajak ke kantin. Nah, itu salah satu sikap asertif, berarti berani mengatakan tidak. Meskipun mungkin si A tersebut ada kawan karib. Jadi di sini bisa diambil hikmah atau contohnya suatu saat kalau punya teman, mungkin kalau kalian sudah bisa diizinkan tatap muka, itu di antara teman itu harus bisa saling menasihati dalam arti memberi, saling mengisi dan memberi hal-hal yang baik. Jangan temennya melakukan kesalahan malah diiyakan. Nah, itu sikap yang tidak asertif. Kemudian untuk ciri yang ketiga yaitu mandiri. Ciri percaya diri yang ketiga mandiri. Apakah mandiri itu? Seorang yang percaya diri adalah orang yang mandiri. Ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan. Misalnya apa? Misalnya berkaitan dengan dalam mencontek atau pada waktu ulangan atau ujian ya, kan biasa kan dilakukan oleh dilakukan oleh siswa ya yang kurang atau tidak belajar, biasanya mencontek atau misalnya membawa japlaan. Nah, itu sikap tidak mandiri, menunjukkan dia tidak punya rasa percaya diri dan tidak mandiri. Karena apa? Dia tidak belajar. Seumpama dia belajar, rajin belajar, kemudian pada waktu ujian dia akan bisa mandiri untuk mengerjakan soal-soal ujian atau ulangan. Gitu ya, sikap mandiri mengerjakan ulangan atau tugas. Kemudian ciri atau rasa percaya diri yang kelima yaitu selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Reaksi positif ini misalnya apa? Dengan tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi dia tetap tegar dan sabar ya dalam menghadapi masalah hidup. Misalnya apa? Misalnya yang sering terjadi pada usia remaja itu putus dengan pacar.
Biasa kan? Ya enggak. Selalu bereaksi positif ya. Kalau ini saya misalkan aja yang biasa terjadi pada remaja. Putus pacar. Dia bisa mengambil hikmahnya, berpositif thinking. Putus karo pacar, itu mungkin hikmahnya nanti ke depannya dia akan dalam belajarnya, dalam prestasi akademisnya, dia akan lebih berprestasi karena apa? Mungkin pada waktu berpacaran banyak membawa madorot atau mungkin efek-efek yang banyak negatifnya. Karena apa? Biasanya kalau remaja pacaran itu kan banyak main ke sana ke sini atau dolan ke sana ke sini gitu ya. Dan ada juga yang bolos direwangi sampai bolos sekolah gitu. Jadi apa namanya? Mohon maaf, ini sambil saya tes dulu. Apa namanya? Mau drop ini, mohon maaf. Jadi siswa yang selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah itu akan selalu mempunyai rasa percaya diri yang bagus. Bismillah. Kemudian sekarang saya lanjutkan tentang manfaat percaya diri. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan enggak, Mbak Mas semuanya? Tidak, Bu. Halo? Tidak, Bu. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini dulu. Tidak. Sebelum saya lanjutkan. Bu. Tidak, Bu. Ada ya. Sudah, berarti alhamdulillah sampai di sini sudah paham ya. Sekarang menginjak tentang manfaat percaya diri. Yang pertama, menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu itu secara efektif dan efisien. Misalnya apa? Mungkin dia kurang mampu dalam bidang matematika, misalnya dia mungkin untuk mengasah kemampuannya, untuk meningkatkan kemampuannya dan kepercayaan dirinya agar bisa menguasai mata pelajaran matematika, mungkin dia tanya kepada guru pengampunya, atau mungkin juga dia belajar dari video dari Google, itu juga bisa. Kemudian manfaat yang keempat yaitu memandang semua hal secara optimis. Apa maksudnya? Dia memandang semua hal secara optimis. Itu dia memandang bahwa dunia itu indah karena dia berprinsip seperti itu, karena dia setiap masalah itu pasti yakin ada solusinya. Kemudian manfaat percaya diri yang kelima yaitu kualitas kepribadian akan meningkat karena berani belajar dari kesalahannya ya. Jadi kualitas kepribadian individu tersebut meningkat. Kemudian manfaat percaya diri yang selanjutnya yaitu mampu mengontrol emosi dengan baik. Tidak mudah marah, tidak cemas, ataupun tidak sedih. Yang ketujuh yaitu hidup akan lebih sistematis. Karena apa? Dia lebih sistematis karena dapat berpikir secara logis, kemudian dan objektif terhadap semua hal yang dihadapi. Jadi dalam menghadapi kehidupan dia berpikirnya secara logis dan objektif. Kemudian proses pembentukan rasa percaya diri ya, sebelum saya menginjak di ini, kalau proses pembentukan rasa percaya diri itu tidak muncul begitu saja ya pada diri seseorang, ada
proses tertentu dalam pribadi seseorang sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Secara garis besarnya di sini saya kemukakan bahwa terbentuknya rasa percaya diri itu kuat terjadi melalui proses berikut, antara lain yaitu terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Yang kedua, memahami seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Kemudian proses pembentukan rasa percaya diri selanjutnya yaitu pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau kesulitan dalam menyesuaikan diri. Yang terakhir dalam proses pembentukan rasa percaya diri itu pengamalan ya di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan cara menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Itu tadi tentang ada empat ya proses pembentukan rasa percaya diri. Sekarang menginjak tentang membangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu memang sangat diperlukan ya untuk setiap orang. Tanpa rasa percaya diri itu seseorang akan merasa, mungkin dia akan merasa kikuk, serba salah, dan tidak melakukan sesuatu secara maksimal. Iya enggak, Mbak Mas? Mungkin pernah mengalami dalam kehidupan mungkin merasa kikuk atau gimana pada waktu, misalnya gini aja, pada waktu Anda Google Meet awal, mungkin dengan tidak saya atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain, merasa canggung enggak? Mbak, Mas semuanya. Pada waktu mengikuti mungkin Anda Google Meet dengan Bapak Ibu guru, ada rasa canggung enggak? Ada, Bu. Iya. Ada. Ya, itu namanya memang ya, memang itu ada rasa canggung di awal itu memang lumrah. Tapi dengan membangun rasa percaya nanti lama-lama juga Anda akan terbiasa. Misalnya saya ini di Google Meet, mungkin di awal ada rasa canggung atau serba salah, tapi lambat laun karena Anda punya rasa percaya diri akhirnya terbiasa dan mungkin sering aktif dalam pembelajaran atau mungkin Google Meet sering mengemukakan pendapat kalian. Di sini saya kemukakan membangun rasa percaya diri yang pertama yaitu adalah sadar bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama. Misalnya aja hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan diri sendiri. Kemudian membangun rasa percaya diri yang kedua yaitu hidup mandiri. Dalam arti mempunyai pikiran sendiri, kemudian mempunyai minat dan hobi sendiri, dan berani secara terbuka menyatakan pendapat atau pikiran sendiri, serta mungkin melakukan apapun yang menjadi minat hobinya tersebut sejauh tidak merugikan orang lain. Jadi hidup mandiri tanpa merugikan orang lain ya. Misalnya di sini ada yang ikut, yang umum dari kalian ya, mungkin ada yang ikut bela diri. Perguruan bela diri ada yang ikut. Itu bagus loh. Untuk melatih mental dan fisik juga. Ada yang ikut bela diri. Sekarang selama daring pandemi ini kan banyak siswa yang ikut bela diri. Di antara kalian ada enggak? Mbak, Mas? Halo? Mas, ada enggak yang ikut bela diri mungkin di luar tuh? Ada enggak? Mas Ilham ikut nggak, Mas Ilham? Buatan, Bu. Boten. Ikut juga nggak apa-apa. Itu ini saya misalkan yang hidup mandiri tadi ya.
bela diri itu jika dari kalian ada yang ikut bela diri itu bagus untuk melatih mental dan fisik Anda. Karena apa? Tapi kalau selama ikut bela diri itu untuk kebaikan ya jangan untuk yang tidak baik ya. Karena bela diri itu kan tujuannya untuk melindungi diri, bukan untuk wah atau pengen disanjung atau misalnya hobi berkelahi, itu tidak bagus ya. Jadi saya yakin di setiap perguruan bela diri itu mengajarkan kebaikan untuk menolong orang lain, untuk menolong yang lemah. Kemudian membangun rasa percaya diri yang ketiga yaitu menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Misalnya apa? Keunggulan diri. Mungkin ada yang dari kelas ini hobi tentang nyanyi. Dia mengembangkannya, mungkin akhirnya ikut lomba nyanyi yang mungkin ya semoga aja dari SMK Juring juga ada. Kemarin, oh ya saya ingat kemarin Mbak Dwianti yang kakak kelas Anda itu juga ikut lomba menyanyi ya, melalui channel YouTube. Itu dia mungkin punya keunggulan karena dia mungkin punya keunggulan dalam bidang seni menyanyi, kemudian dia menyalurkannya dengan mengikuti hobi menyanyi dengan lomba, mengikut lomba. Semoga aja sukses. Kemudian membangun rasa percaya diri yang keempat yaitu menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang dilakukan. Selain mendapat ilmu dari guru, mungkin dari kalian kan juga gemar mencari referensi lain, mungkin dari Google atau YouTube ya. Untuk membangun rasa percaya diri yang selanjutnya yaitu berpikir realistis. Maksudnya setiap manusia itu punya keunggulan atau kelebihan di samping kelemahan atau kekurangan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam maksud saya itu berpikir asertif. Asertif itu seperti yang saya kemukakan tadi ya, bersifat tegas. Bersikap tulus mengakui hak orang lain tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Itu sikap asertif ya. Dan yang terakhir untuk membangun rasa percaya diri itu dengan cara menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh dengan tepat. Bahasa tubuh ini misalnya memandang wajah dan mata lawan bicara kita dalam kurun waktu yang relatif lama, bukan seperti pandangan sekilas saja ya. Misalnya Anda berkomunikasi atau berbicara, itu termasuk bahasa tubuh bagaimana yang baik. Misalnya itu tadi memandangnya bukan melengos ya, itu kalau melengos berarti atau tidak menatap wajahnya itu berarti dia juga punya rasa kurang percaya diri. Kemudian contoh bahasa verbal lainnya misalnya berdiri tegak dengan kaki lurus dan berat badan ditumpukan pada kedua kaki, tidak condong ke salah satu sisi. Itu juga contoh bahasa nonverbal. Duduk, kalau kalian duduk itu juga bisa dilihat Anda itu percaya diri atau enggak. Kalau percaya diri, orang punya percaya diri yang baik itu duduknya dengan punggung tegak pada sandaran kursi ya. Jadi duduk tegak pada sandaran kursi, tidak duduk membungkuk ataupun meringkuk. Nah, kalau orang duduk mendungkluk itu berarti rasa percaya dirinya kurang. Misalnya aja apa? Misalnya seperti ini duduk membungkuk itu berarti dia rasa percaya bisa dibaca orang dari bahasa tubuhnya itu bisa dibaca orang itu percaya diri atau enggak. Kemudian mungkin banyak lagi bahasa nonverbal lainnya ya, Anda bisa mengamati di lingkungan sekitar Anda.
Ini mungkin apa namanya kata-kata bijak untuk kalian semua deh. Ya, percaya diri itu muncul di saat kita berani mencoba, dan tidak percaya diri itu ada karena kita tidak pernah mencoba. Jadi yakinkanlah pada diri Anda, saya itu bisa, harus kalian tanamkan untuk bisa percaya diri. Karena apa? Percaya itu diri itu muncul di saat kita berani mencoba. Kalau kalian tidak berani mencoba, itu kapan Anda bisa berhasil ataupun sukses? Jadi tumbuhkan dalam diri Anda. Kemudian kata bijak yang lain yaitu kepercayaan diri adalah hasil dari resiko-resiko yang berhasil diatasi. Jadi orang yang percaya diri itu mampu menyelesaikan masalah, dan apapun resikonya dia berani untuk menghadapinya. Orang yang percaya diri itu harus terus membangun tanggul keberanian untuk menahan banjir rasa takut. Jadi jika dari kalian ada yang mungkin kepercayaan dirinya kurang bagus, jadi hilangkan rasa takut. Itu rasa takut itu biasanya menghantui ya untuk biasa orang yang kurang percaya diri, karena mungkin kayak aku ngene hasilnya seperti ini, misalnya seperti itu. Atau rasa takut yang lain, misalnya mau ngomong aja, misalnya tadi saya bertanya apa rasa percaya diri itu, ada yang berani mengungkapkan pendapatnya, ada yang tidak. Lah itu mungkin yang tidak itu ada rasa takut, aku kok nek jawab salah pora ya. Lah itu berarti Anda harus membendung atau menahan rasa takut tersebut, jangan sampai ada dalam diri Anda. Tumbuhkan rasa percaya diri bahwa Anda itu berani mengemukakan pendapat di muka umum. Kemudian percayalah pada diri sendiri apapun konsekuensinya. Tanamkan dalam diri Anda bahwa kita itu pasti bisa kalau kita berpikir bahwa kita bisa. Kalau kita berpikir tidak bisa, maka ya tidak bisa gitu ya. Jadi tanamkan dalam diri Anda bahwa kita itu pasti bisa kalau kita bisa berpikir bahwa itu bisa. Kemudian jangan sekali-kali menundukkan kepala Anda, selalu tegakkanlah kepala Anda setinggi yang Anda bisa dan melihatlah ke atas, maka Anda akan tahu apa artinya hidup. Orang yang percaya diri, jadi dia ini ibarat ya, ibarat orang yang percaya diri itu selalu menatap ke depan. Kemudian orang yang percaya diri itu biasanya saya sadar akan kurang dari mereka semua, tetapi mereka tidak pernah sadar bahwa saya punya kelebihan dari mereka. Iya, tanamkan dalam diri Anda agar percaya diri Anda itu muncul, atau mungkin yang belum punya percaya diri ya, tanamkan dalam diri Anda bahwa Anda itu bisa. I can. Believe in yourself, percaya pada diri sendiri. Iya. Jangan tanamkan dalam diri Anda, jangan sekali ada dalam benak Anda that's impossible atau just give up, tapi tanamkan di dalam diri Anda bahwa I can do it. Itu ada yang ditanyakan Mbak Mas semuanya? Sampai sini ada yang mungkin ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ada? Apa Mbak? Bu. Tidak ada Mbak Ima. Mungkin kalau itu tadi ya, apa yang saya kemukakan semuanya tadi
Semoga tentunya Anda sudah paham mengenai apa dan bagaimana rasa percaya diri itu. Anda pun memahami betapa pentingnya memiliki rasa percaya diri. Dari sini Anda harus tanamkan ya bahwa percaya diri itu sangat penting. Jadi introspeksi dirilah bahwa tanyakan dalam diri Anda, sudahkah Anda termasuk orang yang percaya diri atau alias PD ya istilah gaul anak muda itu. Sudahkah Anda termasuk orang yang percaya diri? Tanyakan pada diri Anda. Jika belum, mulailah dari sekarang. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi yang mungkin belum percaya diri, perbaiki, dan yang sudah pertahankan dan tingkatkan, tapi jangan terlalu over percaya dirinya. Ada apa Mas Hijaz? Mungkin ada yang ditanyakan Mas Hijaz Indri Arfiani, Mbak Hijaz, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan Mbak Mas semuanya di sini? Apa Mbak? Ada enggak? Buatan, Bu. Oh, buatan. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa sharing di grup WA atau juga Anda bisa kemukakan di Classroom atau Japi ya. Terima kasih atas respon dan perhatiannya pada layanan bimbingan klasikal hari ini. Sampai ketemu pada layanan bimbingan klasikal minggu depan ya, insya Allah, dengan tema layanan bimbingan konseling selanjutnya yaitu tentang penyesuaian diri di lingkungan baru. Nanti tujuannya apa, tentang tujuan materi tersebut agar kalian dapat lebih mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungan yang baru. Jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin dikonsultasikan atau sharing, silahkan, mungkin bisa saya akhiri. Nanti kalau misalnya ada yang ingin sharing atau bertanya, mungkin atau ingin konsultasi tentang masalah pribadi, mungkin kenapa saya tidak bisa percaya diri, bisa kalian sampaikan melalui grup WA atau Classroom ataupun melalui Japri juga bisa. Silakan ya Mbak, Mas. Misalnya ada yang mau konsultasi atau sharing ke saya, bisa juga Japri hubungi saya. Materi ini nanti akan bisa Anda lihat juga di Classroom ya. Saya share di Classroom. Kemudian terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sebelumnya mohon kameranya diaktifkan ya. Saya ingin print screen dulu. Silakan kameranya untuk diaktifkan. Sudah? Ya. Silakan untuk diaktifkan. Ya Mbak, Mas semua, mau saya dokumentasikan ini. Percaya diri Anda harus tumbuh ya. Ini tadi sudah saya terangkan tentang percaya diri. Nggak usah malu. Mbak Ima nggak usah malu, Mbak Ima. Ya. Tumbuhkan rasa percaya diri. Mbak Arum, Mbak Ardina, ini sudah on ini. Mbak Agista, silakan Mas Ilham. Saya 1, 2, 3. Terima kasih ya atas perhatian dan atensinya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Jangan lupa tetap patuhi prokes ya, jaga kesehatan, patuhi prokes. Keluar rumah kalau perlu aja, hindari kerumunan. Itu aja ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keluar dari meeting. Tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.